ini. Saya rasa perbandingan Brazil dengan konsep Indonesia itu sikap dari pemain maupun pelatih dalam menjalankan tugas kesehariannya. Dalam aspek konsep saya selalu sampaikan bahwa banyak pelatih yang berkualitas di Indonesia, tinggal caranya terapkan latihannya saja. Bagaimana dia menuntut pemain itu untuk memberikan kepada dia apa yang dia inginkan dari latihan itu. Kadang latihannya terkesan di sini ya, cuma sebuah momen untuk kita berkumpul dengan teman-teman untuk bermain bola, setelah itu kita pulang. Bukan sebuah kesempatan untuk kita berlatih, untuk meningkatkan kemampuan kita untuk pertandingan yang kita akan menjalankan. Kalau saya lihat cuma itu saja perbedaannya. Profesi. Nah, coach sendiri kan sudah lama ini di sini, walaupun masih belum BNI ya, coach ya. Sudah cukup lama karena anaknya sudah jadi pemain. Ibu Samir ini sudah kita kenal. Saya kemarin usianya udah di atas 17 ya, jadi pemain ya, 18 ya. Paling tidak kan sudah menurunkan pemain timnas gitu kan, coach. Nah, yang jadi pertanyaan ini, kompetisi Indonesia hebat. Coach Jackson sudah alami, sudah jadi pemain, jadi pelatih, pernah juga jadi pemain terbaik top skor ya, pernah juga jadi pelatih yang segani, pernah juga jadi pelatih yang tidak sukses. Pada saat di Solo, paketnya lengkap. Juara pernah? Betul-betul akhirnya tidak dari pesisir. Jadi sudah pernah merasakan pahitnya sebagai pemain dan juga pelatih. Yang membuat kita bertanya-tanya, liga bagus, segala macam bagus. Kenapa kita mencari 11 pemain tidak bisa? Ini pertanyaan yang sudah melegenda. Kemarin pada saat kita berbicara di sini pun kita lontarkan kepada semua narasumber. Jawabannya juga bingung gitu loh. Gimana nih? Kita cari 11 saja nggak bisa gitu. Padahal negara kita 200 juta lebih barangkali gitu kan. Cari 11 saja dibandingkan negara Afrika yang hanya penduduknya puluhan juta. Ini bisa. Kita 11 pemain saja nggak bisa. Jangan berbicara timnas saja kemarin lawan Filipina saja hampir rebut. Dalam sejarah baru kali ini biasanya kan selalu menang gitu kan, hampir saja kalah. Yang punya potensi kan. Kalau soal tadi ya, kenapa sulit kita mendapat 11 orang? Kalau saya sebenarnya tadi ada sebuah pertanyaan dan jawabannya juga dari situ. Karena apa? Selama ini kita fokus kuantitas. Bukan karena kita punya sekian juta penduduk di Indonesia, itu berarti kita bisa dapat 11 orang dengan begitu mudah. Menurut saya pribadi. Ya, selama ini, sejak saya datang di sini pertama kali tahun 94, saya dengar kalimat itu, misalnya, masa dari 200 juta kita nggak bisa dapat 11. Itu karena selama ini kita fokus kuantitas, sedangkan seharusnya kita fokus kualitas. Makanya mungkin negara lain yang punya penduduknya lebih kecil, kenapa mereka bisa lebih fokus, bisa dapat 11 orang itu karena apa? Yang mungkin fokus kepada kualitas. Ya, saya rasa Indonesia membutuhkan sebuah blueprint yang benar-benar berkualitas, dan siapapun jadi presiden bangsa Indonesia, presiden PSSI, pengurus klub menjalankan itu dengan baik. Nah, sekarang kelihatan Pak Erick Thohir sudah mulai menuju ke sana. Ya, sehingga tinggal konsistensi dalam menjalankan itu. Saya selalu bilang sama beberapa teman pelatih ya, yang dari Brazil yang datang ke Indonesia bahwa saya sudah pernah lihat begitu banyak orang hebat datang dan pergi dari Indonesia. Begitu banyak, terutama pelatih yang begitu hebat dengan staf-stafnya yang sudah punya begitu banyak prestasi di luar negeri. Tapi selama ini kita di Indonesia sudah pernah sabar. Aku bilang kita karena saya pelaku sepak bola Indonesia juga ya. 3 dekade saya berada di negara ini sehingga saya merasa saya bagian dari kalian. Meskipun saya sudah punya paspor ya, tapi saya merasa saya juga bagian dari Indonesia. Kita sudah pernah memanfaatkan kehadiran dari sumber-sumber itu untuk kita bisa berkembang. Yang misalnya, saya kasih beberapa contoh yang saya ingat ya. Fofe Dehan pernah datang ke Indonesia. Fofe Dehan itu juara dengan tim Belanda berulang kali, pernah jadi pelatih timnas Indonesia. Apa legasi dari beliau kepada kita? Hampir nggak ada. Ya, karena Coach Wing dari Jerman ya, kalau nggak salah, pernah melatih Indonesia. Apa peninggalan beliau dari sini? Coach Luis Milla ya, ada jasa beberapa pemain ciptaan dari mereka. Kalau saya lihat hal-hal seperti itu, sekarang kita punya Coach Sintayong. Menurut saya antara semua pelatih
yang saya pernah lihat dalam waktu 29 tahun saya berada di Indonesia, Coach Sintayong yang paling hebat dalam artinya pernah tampil dalam Piala Dunia dalam beberapa tahun belakang, mengalahkan juara bertahan di Piala Dunia. Sehingga beliau punya standar yang setinggi-tingginya. Sudah pernah ada pelatih yang sehebat beliau yang pernah injak kaki di Indonesia untuk melatih timnas Indonesia. Tapi kita melihat apa yang kita bisa dapat dari beliau. Selama ini kita lebih fokus kepada aspek local pride, naturalisasi. Sehingga selalu ada konflik yang membuat kita pecahkan konsentrasi kita dan kita manfaatkan ilmu yang diberikan oleh orang tersebut. Itu yang saya melihat ya. Kemarin Surabaya saya sampaikan sama bahwa kadang kita di Indonesia ini terlalu sibuk untuk cari kekurangan-kekurangan yang ada, sehingga kita melupakan kelebihan-kelebihan yang ada di sekitar kita. Misalnya sekarang Piala Dunia sedang digelar di sini, kita sudah fokus, coba lihat kualitas rumput lapangan bagus sekali, sehingga aliran bola bagus, sehingga semua tim bisa bermain sepak bola yang bagus. Bagaimana pemain dengan umur 16, 17 itu punya ketenangan dalam bermain, sudah desak busuk, sudah ada protes kepada wasit. Meskipun masih melakukan kesalahan yang tadi, nggak ada yang protes. Coba lihat tertibnya supporter Indonesia seperti apa. Siapa yang bisa bayangkan supporter Indonesia bisa setertib ini? Saya berani bawa anak saya dan istri saya ke stadion. Karena kita akan datang sana, kita akan duduk, kita akan interaksi dengan orang, dan kita akan nikmati sebuah permainan. Kenapa hal-hal seperti itu kita sudah bisa membawa ke sepak bola kita? Ya, menurut saya, ya itu. Kenapa kita sudah bisa dapat 11 orang? Karena kita masih sering ribut. Pemain itu berasal dari mana, berasal dari klub mana, sehingga sulit kita sebagai bangsa kita harus benar-benar bersatu untuk bisa fokus di kualitasnya. Yang kualitasnya, pemain itu berasal dari mana, itu sudah penting. Ya itu yang saya jawab yang pertanyaan pertama soal kenapa kita sudah bisa dapat 11 orang. Karena kita buang waktu kita dengan fokus hal-hal yang negatif yang sudah berguna untuk kita bisa berkembang. Itu penilaian saya pribadi. Terus soal legasi dari Piala Dunia U17 ini kelompok umur, saya sangat setuju dan saya sampaikan bahwa saya melihat Indonesia sudah berada di jalur yang baik. Saya kemarin sampaikan bahwa menurut saya orang yang mulai perubahan dalam sepak bola Indonesia sesungguhnya itu Coach Indra Safri dengan timnya U19 dulu tahun berapa? 2011 atau 2013? Ya, menurut saya dia orang pertama sehingga mulai terjadi sebuah regenerasi. Setelah itu ditambah Coach Luis Milla dan sekarang dengan Coach Sintayong yang kelihatan lebih yang tahu lagi dan Coach Bima. Menurut saya Indonesia sudah cukup baik karena sudah ada Elite Pro Academy ya. Kalau dulu Elite Pro Academy cuma 2 bulan, 3 bulan. Sekarang mulai kompetisi September kemarin akan berakhir nanti bulan Maret tahun depan. Sehingga jeda waktu sudah lebih panjang. Sudah semua kontestan yang akan bermain full kompetisi, tapi ada sebuah peningkatan. Dan saya sangat yakin dengan orang-orang yang ada di sana karena saya jadi saksi sendiri. Ada Coach Ricky Nelson, ada Pak Ganesha, ada Pak Ferry Paulus, beberapa orang-orang dari PT LIB yang melakukan sebuah rencana yang cukup baik. Kita sudah berada di jalur yang benar. Yang perlu terjadi, yang saya setuju tadi adalah apa? Kita fokus di grassroots. Grassroots itu adalah umur 9 sampai 14. Itu yang masih belum ada di PSSI. Dan saya menilai Piala Dunia ini akan berdampak besar kepada anak-anak itu. Anak-anak yang punya umur 9 sampai 14. Mereka itu yang akan idolakan akan kakak, Jidabing, Welberson, ya generasi yang di bawah mereka itu. Makanya kalau saya PSSI harus fokus di grassroots, bukan kelompok umur, tapi kata yang tepat grassroots, karena mereka itu yang akan idolakan generasi U17 yang saat ini lagi tampil di Piala Dunia, sehingga di masa yang akan datang kita akan punya pemain-pemain yang cukup berkualitas. Saya yakin PSSI akan ambil hikmah dan saya sudah akan capek bersuara soal itu karena kebetulan sekarang ini saya berada di dunia pembinaan. Sehingga saya melihat bahwa potensi Indonesia sangat luar biasa di situ. Cuma mungkin perhatiannya belum sepenuhnya ke sana. Padahal itu adalah masa depan sepak bola Indonesia. Mungkin dalam 5-10 tahun ke depan Indonesia akan punya 11 orang itu tadi yang mungkin lebih hebat daripada sekarang ya. Sehingga nanti proses naturalisasi
tidak perlu sekencang sekarang, bisa berkurang karena kita punya bibit-bibit ini yang bisa berkembang. Ya, itu soal kelompok umur. Soal nasib U17, kalau saya ke depan, mereka harus dikembalikan ke klub dan mereka harus dimanfaatkan terutama di pro akademi. Ya, kalau akan mungkin ada di Persis Solo senior yang akan dapat menit bermain di sana, tapi yang lain bisa dikembalikan ke elite pro akademi. Bersyukur kalau mereka itu bisa dikirim ke luar negeri, ya, untuk bisa mendapat pembinaan sepak bola luar negeri. Karena mindsetnya luar negeri jauh berbeda dengan Indonesia. Kebetulan saya punya anak ya, Hugo. Dia kemudian dapat tawaran untuk pergi ke luar negeri. Sayang sudah beberapa hal sudah terjadi. Ya. Di kontrak baru dia dengan Persis itu kita cantumkan kalau dapat tawaran lagi ke luar negeri wajib dilepaskan dia. Karena waktu itu sudah dilepas karena beberapa hal. Saya bilang wajib dilepaskan dia. Dengan catatan ada 8 negara yang Indonesia Persis Solo misalnya tidak boleh tolak. Negaranya satu Brazil, oke, Brazil, Spanyol, Inggris, Prancis, Portugal, Jerman, satu lagi, Brazil, Spanyol, Inggris, Prancis, ada 2 lagi, Belgia, Italia, betul, Italia. Karena menurut saya 8 negara ini punya pembinaan yang sangat luar biasa. Seperti komentar Fahri tempoh hari, ya, jangan pergi ke sana kalau ada benarnya. Tapi kalau saya cantumkan tambahannya, kalau negara-negara ini silakan pergi. Karena saya tahu pembinaan di sini, meskipun dia main di Liga 1 dengan umurnya 17, 16 atau 18, dia pergi ke negara-negara ini, dia akan berkembang lebih daripada dia bermain di Liga 1. Kenapa saya ambil kesimpulan itu? Karena di Liga 1, environment, lingkungan kita sudah sehat. Dalam artinya, kalau dia pergi ke luar negeri, dia akan dapat environment seperti Piala Dunia ini. Pemain sudah protes terhadap wasit, pelanggarannya sudah kasar, bermain fair, wasit adil, sehingga dia akan dapat pembinaannya bukan cuma dari aspek teknis, tapi dari aspek kepribadian. Makanya kalau saya kemarin di kontrak yang kita mau buat baru ada catatan ini. Makanya kalau saya yang Fahri sampaikan luar biasa, betul itu. Jangan pergi sana untuk foya-foyaku kemarin bilang kalau pergi ke Bosnia, Serbia, apa. Tapi untuk 8 negara ini silakan pemain kita pergi. Karena apa? Mereka punya misalnya hukum, ada Brazil, ada Portugal. Portugal mereka punya kompetisi U19, dia akan main di kelompok U19, sehingga peluangnya dia untuk bermain besar. Di Brazil dia akan pergi ke U20, sehingga dia bisa bertanding, bisa bersaing. Jangan punya situasi Liga 1 langsung sangat sulit, sebuah yang sangat jauh sekali. Makanya kalau saya, yaitu tadi, kembalikan mereka ke EPA, biarkan mereka bermain di EPA, berkembang, bersyukur kalau dapat tawaran untuk pergi ke luar negeri dengan catatan 8 negara ini. Karena saya yakin perkembangan itu akan jauh lebih besar daripada mereka berada di sini dengan itu tadi, teman-temannya kadang serius latihan, kadang sudah mungkin dia datang ke latihan bisa Persis atau Persis. Dia semangat mau kemana? Jangan terlalu cepat, jangan terlalu kencang. Akhirnya dia senior akan membuat dia minder, sehingga dia tidak akan menyalurkan kemampuan sesungguhnya dia. Tapi di luar negeri itu tadi profesionalitas tadi ada, sehingga masing-masing mau bersaing untuk menjadi yang terbaik. Suatu waktu pemain-pemain kita akan bermain seperti ya Spanyol, Ekuador, kita akan katakan umur 16-17 main seperti pemain sudah senior kan. Menurut saya seperti itu. Oke.